Assalamualaikum ya, selamat siang. Nah, sekarang kita lanjut yang kemarin kan kita sudah mulai membuat potongan penampang ya. Jadi hari ini kita mulai ini apa namanya membuat perhitungan untuk perencanaan satu balok ya. Jadi kemarin sudah saya buat potongan ya, baloknya. PC PS ya, PS gitu ya. Nah, kemarin sudah saya buat. Ini adalah FC. Nah, ya, kalian mesti hafal ya. Jadi jadi sebenarnya penampang itu dia bentuknya prismatik ya. Ini ya, selebar B ya. Kemudian ini ND sama dengan AS kali FY. Nah, semestinya bentuknya seperti itu, elips sih. Elips. Dia selebar FC prime ini dia ada sedikit, bukannya di atas di luar, bukan. Ini ada sini puncaknya di sini. Ya. Sini. Nah, demi untuk mempermudah perhitungan, kita jadikan penampangnya kepala, kita buat setipat. Cuma ininya setinggi A. Mana sudah saya kasihkan bahwa A itu sama dengan ya, beta 1 dikali dengan C. Beta 1 sama dengan 0,85 untuk FC prime 30 M BA. Setiap kenaikan 1 MPa, maka 0,5, maka beta 1 dikurangi 0,008. Ya. Nah, misal FC prime beta 1 sama dengan 0,85 dikurang 5 dikali 0,00 sama dengan 0,81. Ketin ya. Nah, di dalam suatu struktur itu ya, itu mesti ada keseimbangan. Jadi begitu ada beban atau aksi ini, aksi itu bisa
dead load bisa live load ya. U 1,2 dead load plus 6. MU sama dengan 1,2 M dead load plus 1,6 M. Nah, tapi kali ini sudah kita dikasih beban terfaktor U-nya itu, ini jangan kita kalikan lagi, sekali saja. Nah, pada waktu dibebani pada waktu dibebani itu akan menimbulkan terjadinya reaksi-reaksi di dalam nih, reaksi-reaksi di dalam. Nah, begitu kita bebanin, dia akan terjadi reaksi perlawanan di dalam. Terjadi ND. NT AS kali dengan ND itu akan terjadi gaya perlawanan ND sama NT. ND itu ya prisma yang lebarnya B, tingginya setinggi dengan A. Tadi kan tinggi ekivalen nih. Tadi dia sampai ke ini kan tadinya sampai ke sini. Sampai ke ini, tetapi dia karena dia ekivalen, jadi itu 0,85. Yang ini setinggi A. Adalah beta 1 kali dengan C. Ya. Tinggi balok sendiri adalah H. Tinggi efektif adalah dari blok tegangan tertekan paling luar, paling atas ke as tulangan tarik. Nah, di bagian bawah itu, yang di bagian bawah ini, begitu dia sudah di bagian bawah ini, ya, ini kita anggap dia itu tidak ada hilang, dianggap hilang. Maka yang efektif sampai dengan as tulangan tarik itu. As tulangan tarik. No. Supaya balok itu stabil, ya, tegangan tarik yang terjadi di tulangan bawah dan tegangan tekan yang terjadi di bagian atas itu dia mesti seimbang. Jadi ND sama dengan NT. Nah, dengan terjadinya adanya kopel momen setinggi Z sama dengan itu kan tulangan tekan itu ada di as daripada tengah-tengah blok tekan tekan. Ini setengah A, setengah A. Jadi Z itu adalah dari sini ke sini, ini kan ini ada setinggi T kan, dikurang setengah A. Nah, dengan adanya kopel momen ini maka akan terjadi momen M
Nah, jadi begitu terjadi beban-beban yang bekerja, dia terjadi ND, perlawanan dalam ini, dan perlawanan dalam akibat ulangan. Ya, akibat dalam beton. ND sama dengan ND. Selalu itu bekerja. Ya. Nah, kemudian dia akan terjadi momen dalam. Jadi M dalam itu momen alam ya, MN nih. MN itu ada dua, MN akibat MD, M akibat T. MN, akibat D, MN akibat D. Ya, ada dua ya. Ya. Jadi MN itu momen dalam yang terjadi. Tetapi dia ada masih faktor reduksi. V sama dengan 0,8. Apa itu faktor reduksi? Faktor reduksi itu dia itu akibat mungkin kelalaian di dalam pekerjaan, kurang perhatian. Lalu dengan material juga bisa terjadi, dengan rasa perawatan juga kurang terawat, kemudian aduk-adukan mungkin kurang padat. Nah, itu bisa terjadi. Jadi 0,8 dikali N 0,8 dikali 0,85 FC prime dikali A dikali B dikali D dikurang setengah. Nah, persyaratan. Nah, jadi ini ada momen. Jadi momen resisten atau perlawanan bisa diberikan oleh struktur. Itu ada dua. Momen perlawanan akibat betonnya tidak pecah, bertahan tapi tidak pecah. Kemudian momen perlawanan akibat tulangannya yang belum meleleh. Tapi batasnya tidak boleh melampaui batas leleh. Karena perencanaan itu selalu pada waktu beton, begitu beton itu pecah dan itu leleh, itu harus dianggap sudah fail itu struktur itu. Jadi tidak boleh lagi diadakan beban yang lebih tinggi dari itu. Dia akan fraktur atau runtuh tiba-tiba. Nah, makanya kita sering disebut dengan F yield. Jadi kekuatan tarik daripada baja pada waktu yield. Nah, jadi yield itu leleh ya. Jadi seperti karet ya, yield. Jadi karet ditarik, set, nah leleh. Itu begitu leleh, baja juga sama seperti karet. Dia akan terjadi set, leleh. Nah itu yield. Stop, tidak boleh ditambah lebih besar, kadang akan runtuh. Tapi kalau beton dia tidak bisa, beton kan kertas, tiba-tiba dia akan runtuh jempol. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwa kita itu selalu berpegang kepada ada tiga pilihan di dalam perencanaan, ya. Ada tiga pilihan, itu di mana kondisi yang sangat ideal sebetulnya yang kita harapkan itu betonnya itu kita ultimate ya. Nah, pada waktu ultimate dari kekuatan beton, ultimate keadaan baja dia bersamaan. Betonnya ditekan, pada tekan dia hancur, ditekan, press hancur, baja yang ditarik dia leleh. Nah, itu yang kita mau sebenarnya. Tetapi karena struktur beton ini dia sangat tidak uniform, ya. Susah ditebak. Kemudian dia sangat variatif sekali di dalam setiap langkah pembuatnya itu. Materialnya yang kurang bagus, ada sampah, mereka misalkan kan kemudian ngaduknya tidak sempurna, kemudian juga terjadi waktu dia begitu getarkan dia terlalu banyak, terjadi bleeding. Kemudian juga pada waktu curingnya tidak sempurna, curingnya tidak bagus. Mungkin pengaruh cuaca lagi. Kemudian selama dia setting itu terganggu. Jadi pada waktu setting itu sangat menentukan. Jadi pada waktu setting betul sudah mulai bentuk matriks jaring-jaring besar daripada itu. Jadi kekuatan daya tahan itu harus lebih tahan daripada serangan atau beban-beban. Itu sudah prinsip, tidak boleh tolak-menolak. Nah,
di dalam kita menghitung ini ada teori MR momen resonansi sama dengan Pi BD kuadrat K. Ya. Itu adalah rumus. B lebar balok, D B lebar balok, D tinggi RT, MR momen perlawanan, K koefisien, Nah, K ini ada di dalam tabel ini. K ini ada tabel dalam tabel. Sesuai dengan FC dan FY. Nah, ini saudara buka dalam tabel. Di dalam tabel itu, saudara nomor 1 cari FY dulu. Misalkan FC 25 MPa, FY 350 MPa. Nah, saudara cari ini dulu. Cari FI dulu. FY dulu. Baru cari FC prime. Nah, nanti ketemu tabel ini. Baru ketemu tabel. Karena dia kelompoknya berdasarkan F yield. Ya. 350 MPa. Nah, F yield ya. Jadi itu cara nyari, jangan lebih kalau saudara jari FC-nya dulu bingung nanti. Selalu ingetin ya. Nah, di dalam perencanaan itu kita selalu ada namanya tulangan tunggal dan tulangan rangkap ya. Tulangan tunggal, tulangan rangkap. Tulangan tunggal itu adalah di dalam perhitungan nanti kita cukup hanya mendapatkan tulang tunggal, tidak tulang tekan. Tulang tunggal. Tetapi, nah ini syarat. MR max sama dengan Pi BD kuadrat K max ya. Lebih besar atau sama MU ini tulangan tunggal. MR max lebih kecil daripada MU tulangan rangkap. Nah, jadi tulang tunggal itu apabila MR max itu lebih besar atau paling tidak sama dengan MU itu masih tulangan tunggal. Jadi cukup kita ngitung tulangan pokok saja, tulang bangkit, tulang tarik. Kemudian tulangan tekan itu ada tulang tambahan untuk safety saja. Kita ambil aja kalau misal daerahnya sangat minimum sekali bergempa, tidak kita ambil aja 0,4 MR tekan itu nanti yang tulang tekan itu ya. AS sih, AS aksen. Yang di sininya. Ya. Jadi tiap kali kita perencanaan, itu paling tidak di tiap sudut daripada peraturan itu, tiap sudut ini pasti ada tulangan. Sudah aturan itu. Tiap sudut pasti ada tulangan. Jadi kalau kita sudah dapat AS, ini namanya AS, ini AS aksen.
tulangan tekan real itu apabila MR lebih kecil daripada MR max, lebih kecil daripada MU. Kalau ini Kmax, lihat di tabel. Kmax ya. Nah, ini. Lihat di tabel. Cari FY, misalkan FY 350. Buka FY 350, buka ini. Kita lihat di tabel yang paling bawah. Kmax paling bawah. Nah, jadi VB dikuadrat K. V kuadrat Kmax. Apabila dia ini lebih besar daripada MU, maka tulangan. Tetapi apabila dia lebih kecil, MR max itu di tulangan bang. Angka. Coba sampai sejauh ini ada yang coba pengen tanya nggak? Silakan. Supaya sana belum kita masih hitungan. Yang penting sekarang prinsip-prinsip ini. ND sama dengan NT selalu. Ada couple moment sebesar Z. D kurang setengah A. Begitu terjadi momen dalam MN. MN momen dalam akibat daripada D, akibat daripada D. Dan itu juga sama. MN akibat daripada D selalu salah akibat T. Nah, kemudian di dalam perhitungan, MR yang boleh dibebankan kepada kita ada MR sama dengan V. Ada V, faktor V. CP 0,8. Nah, di dalam perhitungannya nanti, pertama kali kita cek dulu. Makanya setiap kali kalian kerja soal, kalian selalu cantum kan. FC sekian, FY sekian, itu kita catat. Jadi kita catat selalu nanti kan ada K sama dengan rho dulu. Rho sama dengan rho K. Itu di situ ada rho nanti. Rho adalah AS dikali B kali D. Rho ini adalah rasio luas penampang tulangan tarik terhadap B kali D. Penampang efektif. Di dalam tabel ada rho K, rho min, rho min. Rho min ini adalah luas rasio penampang tulang tarik terhadap B kali D yang minimum yang boleh dipakai. Tapi kalau kita dapat lebih kecil tidak boleh, kita mesti pakai minimum. Nanti kalau sudah ngerti prinsip sama sekali, saudara tuh nanti enak sekali. Ini garis netral. Garis netral. Ini. Coba ada yang tanya enggak sini? Yang penting kalian mengerti prinsip dulu, keseimbangan gaya. Akibat begitu dijadikan beban, balok itu akan melentur, bagian atasnya ketekan, dan bagian bawahnya ke tarik. Itu pun nanti akan begitu dia bekerja gaya perlawanan mulai, yang kiri itu ada reaksi gaya perlawanan. Jadi nanti adanya MR ini, MR max itu, MR max PB dikatakan artinya setelah beban itu dibebani beban maksimum, dia maksimum bisa melawan beban UTB tadi dengan MR max yang bisa dilawan oleh ton dan MR max yang bisa dilawan oleh baja. Nah, kemarin kita sudah belajar ada 3 macam: balance reinforcement, over reinforcement, dan under reinforcement. Idealnya itu mestinya kita balance kan, tapi itu tidak mungkin karena sangat variatif sekali itu ya, untuk tertentu dia tidak monolit ya. Kalau dia industri yang seperti baja bisa setel posisi, ini tidak bisa, sangat sulit. Makanya kita ada pilihan 2,
over reinforcement atau under reinforcement. Kalau over reinforcement, betonnya tiba-tiba pecah, bajanya belum apa-apa. Nah, itu karena beton bertulang itu dia bisa bekerja, dia bisa melawan segala macam. Karena dia bekerja bersama-sama antara beton dan besi tulangan. Nah, yang satu lagi, bajanya meleleh kan, tegang, tapi bukan fracture, bukan F fracture, bukan F yield, dia leleh pelan-pelan. Nah, ini tetap runtuh. Nah, jadi ya ada celah, ada waktu untuk kita evakuasi begitu ada bahaya tanda-tanda akan terjadi keruntuhan akibat daripada yield tadi. Yield akan apabila bebannya naik terus, dia akan terjadi fracture atau runtuh. Makanya kita pilih under reinforcement. Coba ada yang bertanya nggak? Coba silakan. Itu potongan melintang ya, potongan melintang. Atau satria, apa NDNT itu? Oke, belum jelas sama kawan-kawan. Apa ND, apa NT? Coba. Begitu beban dikerjakan pada struktur kita, ini sini potongan bawah ya, dikerjakan, maka di dalamnya akan ada apa itu? Terjadi fenomena apa? Satria. Oh, apa coba? Apa yang terjadi begitu ada beban terhadap struktur balok beton itu? Itu diskusi sekarang, santai, kalian jangan tanya. Apa tadi pertanyaannya Pak? Tidak jelas Pak. Jadi begitu balok itu dikerjakan beban ya, nah, dia itu kan punya spesifikasi FY, punya ya sama FY sama FC prime ya, dimensi. Ini yang membentuk ini, dia mesti ada dimensi ini ya. Jadi dia punya modal FC prime, kemudian FY, kemudian B, kemudian ada lagi H itu nanti dia nyari ke D kan. Nah, jadi begitu dikerjakan itu di beban itu dikerjakan, ada timbul gaya-gaya apa itu coba di dalam itu Satria. Ada momennya Pak, terjadi momen Pak. Momen terjadi. Jadi yang jelas ada apa? Ada yang melawan di dalam. Yang bisa membuat itu tahan itu kenapa? Balok tuh dia bisa bertahan dengan ada tekanan itu karena dia punya apa? Punya kekuatan apa modal. Itu kan begitu dikerjakan momen itu gaya-gaya itu dia akan terjadi tegangan tekan dan tegangan tarik Pak. Nah, jadi kalau di penampang begitu bagian atasnya ketekan dan bawahnya tarik. Supaya dia ini tahan, dia mesti punya apa? Punya modal apa? Bagian tekan tadi. Ini kan ditekankan oleh gaya tadi. Dia mesti punya apa? Perlawanan apa punya dia mesti? Hah? Perlawanan tekan. Jadi penampang bertekan selebar B, setinggi A, ya, dikali 0,8 itu adalah ND itu. Dia menahan itu. Satu beton, satu lagi apa lagi yang dia punya itu? Selain beton. Ada dua modal tadi kan? Kan bawah terjadi tarik. Kalau terjadi tarik, bawah apa yang dia punya harus? Hah? Punya apa? Jadi ada tegang tarik kan? Ditarik dia bisa ada perlawanan tarik. Yang bisa diberikan oleh tulangan. Coba Yusuf. Halo Pak. Iya Pak. Nah, jadi dengan adanya ND sama NT tadi ya. ND itu apa? ND itu gaya kuat. Jadi gaya perlawanan terhadap gaya tekan yang dikeluarkan oleh beton. Dia punya modal kuat tekan tadi. Sebesar ND sama dengan 0,85 kali A kali B dikali dengan FC prime. 0,8 FC prime dikali A kali B. Yang si kok tadi apa dia? Nah, jadi tulangan tarik juga dia melawan juga. Jadi ada dua yang bisa melawan akibat daripada momen tadi, momen ultimate tadi. Satu, waktu dia ditekan dilawan oleh kuat
daya tahan beton yang A 0,85 Ft prime kali A kali B. Yang satu lagi begitu tertarik dia tulang tariknya bekerja melawan sebesar AS dikali dengan Fy. Coba siapa yang bertanya-tanya sekarang, jangan ragu-ragu. Jangan sampai nanti kita jauh, ini kan keseimbangan momen. Nah, syarat struktur itu stabil atau kuat terhadap momen-momen apa? Dia mesti punya modal apa tadi? Kan ada ND, NT, karena ada dengan momen sebesar Z, maka terjadi momen dalam kan MN kan. Tapi di dalam persamaan kita tidak boleh dipakai semua momen dalam, mesti ada faktor P. Jadi R itu MR akibat tekan dan MR akibat tarik sama dengan V dikali dengan MN. MN tadi momen dalam kan? ND dikali Z dan satu lagi NT dikali dengan Z. Nicholas coba Pak jelaskan fenomena daripada yang saya ngomongkan tadi. Coba begitu ada momen atau gaya-gaya luar akan terjadi apa? Coba ulangi lagi seperti yang saya ngomong tadi. Biar jelas kawan-kawan. Nah, apa yang terjadi? Coba begitu kasih beban, itu akan terjadi momen-momen optimis. Ya. Nah, di dalam struktur sendiri balok ini dalam hal ini balok kan? Dia akan terjadi apa-apa ya untuk yang bisa melawan itu. Tadi sudah saya sebutkan. Biar awak saya lihat pencerapan awak terhadap materi tadi macam mana. Apa aja Pak? Terjadi apa, Pak? Mesti jawab. Di beton kalau atas terkena tekan, kalau bawah yang tarik, Pak. Ya, jadi atas tadi ada terjadi gaya Tekan. Supaya dia stabil, dia mesti ada apa untuk melawan itu? Di bawahnya ada tarik, Pak. Jadi pucuk kan dia tak ada terjadi tegang tekan ya. Nah di atasnya dia mesti punya modal apa supaya ini dia kuat tekan. Hah? Kuat tekan. Perlawanan terhadap kuat tekan, perlawanan terhadap tekan. Terus di bawahnya ada apa? Gaya tarik, Pak. Nah, terjadi gaya tarik, dia mesti punya modal apa? Perlawanan terhadap tarik. Itu diberikan oleh apa? Coba perlawanan terhadap gaya tarik itu oleh apa? Dia bisa melawan. Karena ada apa? Coba Idrus saya lani. Coba mana bukunya? Ada. Coba jawab. Tadi kan ada beban, momen. Nah, saya sudah tanya Yusuf tadi ya sama Nicholas tadi ya. Masih ini kurang lancar. Begitu ada beban terjadi gaya apa di dalam balok terhadap penapang balok. Ulangi lagi. Biar kalian jelas benar nanti enak nanti. Baru berjalan tidak tuh kalian tidak ngerti, tidak jalan. Nah, coba ada apa yang terjadi di dalam balok begitu terjadi momen-momen tekan-tekanan itu. Apa gaya-gaya apa? Gaya normal, Pak. Normal sih kok gila taruhlah. Tetapi yang jelas apa itu ada kan kalau balok itu dilenturkan terjadi tegangan apa di dalam itu? Oh, yang bagian kan? bawah gaya tarik. Yang di atas tekan. Melentur kan? Nah, ini garis normal kan? Kita potong kan? Nah, ini terjadi apa? Gaya apa? Yang bawah terjadi apa? Coba bagian bawah kalau untuk atas apa? Ini garis non netral, Nah, di bagian atasnya apa yang terjadi di sini di bagian ini? Kemudian di bagian ini terjadi apa? Coba gaya tekan, Pak. Yang atas gaya tekan. Nah, bawah ini terjadi apa? Tarik. Tarik. Nah, kalau dia ditekan yang ini lemah dihancurkan. Makanya ini harus apa? Mesti apa ini? Mesti ada perlawanan apa di sini? Di bagian tekan ini. Gaya perlawanan apa? Perlawanan tekan. Itu ND tadi. Ini ND perlawanan tekan tadi. ND tadi perlawanan terhadap gaya tekan. ND tadi. Reaksi tekan terhadap gaya tekan. Yang bawahnya apa? Nah, itu bawah tadi. Ini ulang biar kalian ngerti ya kok. Jangan cuma manggut-manggut tidak boleh. Yang bawahnya coba. Terus apa coba? Terus. Coba di bawah yang terjadi apa? Yang bawahnya
perlawanan tarik. Tekan tarik. Terjadi tekan tarik. Nah, supaya dia stabil, dia mesti punya modal apa? Gaya apa? Gaya perlawanan apa? Hah? Yang mana, Pak? Supaya ini kan kamu ngomong ada tegangan tarik yang terjadi. Kalau udah kati perlawanan kan nggak tarik, bisa putus ya kan. Nah supaya dia tahan dia mesti punya gaya apa? Gaya perlawanan apa? Supaya stabil, tidak runtuh. Dia punya apa? Tadi kan udah beton, udah benar sudah beton. Terjadi tekan, dia mesti ada perlawanan gaya tekan itu sebesar ND. Supaya ada runtuh kan. Nah ini terjadi tarikan. Nah ini dia mesti punya apa? Punya apa? Hah? Coba yang lain bisa bantu ya? Coba. Anissa, coba bantu. Coba Anissa. Coba atau Rio, bantu. Bagas, coba bantu. Siapa yang lain? Siapa yang bantu? Mungkin kalau di bagian bawahnya bisa terjadi tegangan tarik. Nah itu supaya bisa mengimbanginya harus ada perlawanan tarik. Ini Rio ya? Nah, Iya. jadi tegangan tarik ini. Supaya ini stabil, ini apa? Dia mesti punya perlawanan tarik. Ini, nah, lawan deh. Ini adalah N apa? T. NT. Jadi dia nih begitu dia ditarik, ini ditarik, dia mesti bertahan. Apa? NT tadi. Jatuh ini runtuh. Nah NT tadi bisa terjadi karena dia punya apa? Punya apa dia? Ulangan. Nah, tulangan. Karena beton kan kuat kan? Sudah disebut tadi. Beton itu tidak kuat. Jadi pada waktu di sini, ini dia pakai ND tadi, pelan ND. Tapi setelah yang tadi ekivalen tadi, di bawah ini dianggap tak katik dia di sini. Tidak katik perlawanan dianggap baik. Tapi dia bisa melawan dengan adanya tulangan. Ini betonnya sebenarnya sudah ada di pokok tadi. Tapi kita anggap tak katik lah. Ini, nah ini kita pakai NT. Nah, jadi saya pelan-pelan, yang penting kalian ngerti. Kalian ngerti. Nah, sekarang sudah dijelaskan kok. Coba ulangi sekali lagi, coba. Coba Yunira Sadila, coba ulangi, coba kamu ulangi. Mana Yunira? Mana fotonya? Yunira? Iya, Pak. Nah, coba fotonya mana? Nah, coba jelaskan, ulangi. Tadi yang disebut kan, begitu terjadi momen, begitu gaya-gaya, akan terjadi apa? Ulangi dari awal. Apa terjadi gaya, kemudian bisa ada adokan. Supaya dia tidak runtuh, gaya tekan, ini kuat apa? Kemudian terjadi daya tarik di bagian mana? Atau kuat apa? Yang di atas itu terjadi gaya tekan. Jadi untuk perlawanan itu perlawanan tekan, Pak. Supaya dia seimbang, yang di bawah itu terjadi gaya tarik. Jadi untuk seimbanginya itu harus terjadi perlawanan tarik. Besar mana antara ND sama NT? Besar mana? Supaya stabil. Jadi saya tulis tadi, saya tulis. Besar ND atau NT? ND itu harus sama dengan NT, Pak. Supaya seimbang kan? Nah, karena dia sudah ada NT, ada ND, kemudian ada compare moment, akan terjadi apa? Nah, siapa jawab? Terjawab. Akan terjadi ini MN. Nah, sama dengan ND dikali dengan Z atau NT dikali dengan Z. Apa itu? Coba jelaskan. Coba apa dia itu? Yunira, apa ini? MN itu. Apa? Nah, MN itu mau melawan, Pak. momen itu momen perlawanan dalam. Ya, yang bisa diberikan struktur yang diakibatkan oleh satu apa itu? Diakibatkan oleh apa? Yang di pojok diakibatkan oleh apa? Gaya tekannya Oh, perlawanan tekan. perlawanan tekan. Yang bawah diakibatkan oleh apa? Tarik. Nah, pinter ini. Ya. Nah, mesti macam itu. Kalian mesti ngerti. Ini jangan cuma nulis. Kalian udah ngerti, udah baca. Kalau kalian udah ngerti, lengket di kepala. Jadi dia tekan, dia apa? Wah, terjadi gaya-gaya tekan di pucuk. Pucuk ini kalau dia ketik perlawanan, dia runtuh. Makanya dia mesti punya kekuatan melawan gaya tekan tadi. Namanya kuat tekan ND. Perlawanan tekan, gaya tekan sebesar ND 0,85 FC kali akar.
Mengapa 0,85? Baca jawab, baca. Siapa baca jawab? Mengapa itu bukan tulis langsung FC prime dikali kali B? Coba, siapa? Tadi sudah saya jelaskan. Siapa? Coba. Coba Bagas, jelaskan. Ngapa 0,85 dikalinya, bukan dikali FCA kali B? Coba Bagas, anak putawa. Coba. Iya, Pak. Ngapa ditulis 0,85 FC dikali A kali B? Bukan saya langsung 0,5 kali FC kali A kali B tadi. Ngapa? Mungkin karena yang pas di perhitungan di ND tadi, Pak, yang dapatnya hasilnya sama dengan 0,85 dikali itu. Nah, untuk FC itu tadi kan mungkin jarak, Pak, antara dari atas batang sampai perbatasan atau pertengahan batang. Mungkin yang di atas tadi kan ND itu kan gaya tekan, Pak. Mungkin yang sampai gaya tekan aja, Pak, perbatasan gitu. Kita jelaskan ya, sudah dekat-dekat itu, sudah dekat-dekat. Jadi sebenarnya kuat tekan yang maksimum itu terjadi di bagian serat tertekan paling luar, turun sedikit, agak dalam dikit. Nah, adanya di sini. Inilah sebesar FC prime. Tetapi bentuknya elip. Sampai ke sini garis apa? Netral. Elip dia ada di sini. Supaya mudah dihitung, kita jadikanlah terjadi buat segi 4 ekivalen. Jadi penampang ekivalen. Dia tidak lagi di sini di garis netral ini, tapi dia naik sedikit. Ini setinggi A. A itu sama dengan A sama beta 1 dikali dengan C. Nah, kan ada beban ekivalen, dia ini dianggap 0,85 FC prime. Jadi 0,85 FC prime. Jadi dia agak kecil sedikit. Paling bisa terjadi D sama dengan 0,85 dikali A dikali selebar balok. Nah, kalian mesti ngerti itu, bayangkan 0,85 FC prime dikali B dikali dengan A. Nah, itulah bentuk prismatik tadi. Dia melawan kuat tekan tadi, dan di bawah tadi terjadi tarik besar F dikali dengan Fy. Nah, dia mesti simbang syarat supaya dia stabil. ND sama dengan NT, seperti yang Mira tersebut, mesti sama, berbeda. Dikarenakan dia sudah punya ND, terjadi kopel momen dalam. Ini ada kopel momen jarak Z besar D dikurang setengah A, karena dia bergeraknya ND itu ada di tengah-tengah kan, maka ini Z sama dengan D dikurang setengah A. Nah, dengan adanya itu akan terjadi dua macam momen perlawanan dalam, MN, ND dikali Z atau NT dikali Z, sama itu momen perlawanan ND dikali Z. Nah, di dalam perencanaan supaya ini lebih safe lagi, maka ini tidak boleh langsung dipakai. MN tidak boleh dekat momen perlawanan langsung main, tidak boleh, mesti ada reduksi lagi. Bagi safety adalah P. P sama dengan 0,8 dikali dengan MN tadi. Nah, itulah MN bisa dikeluarkan oleh struktur itu. Jadi momen perlawanan oleh struktur itu baik akibat kekuatan dalam tekan untuk melawan tekan dan maupun pada dalam tarik. Cika, coba Cika. Mana Cika? Cika Purnamasari, coba Cika Purnamasasabila, coba jelas tak? Coba jelas belum? Saya minta kalian tuh satu-satu ngerti sama sekali, tidak boleh ada yang tinggal, jangan, kasihan. Biar nanti waktu ngitung mudah. Ini prinsip-prinsip ini dulu. B itu apa? A atau apa tadi saya ulang kan? Itu mesti coba Cika. Jelas belum? Cika Sasabian, mana fotonya? Fotonya keluarin, coba mukanya. Sama suaranya coba. Jelas belum? Halo? Nah, jelas belum? Coba Cika. Jelas belum? B itu apa B? B itu apa B? Balok nih B. Ini B apa ya? B, jelas belum? Ini balok beton yang dipotong. Balok dipotong. Ini penampang potongan.
Jelas apa itu B? Mesti ngerti. Coba, Vincent, apa itu B? Bantu Tika. Lebar penapang balau. Kalau tinggi total apa itu? Coba, Cika dulu, Pak. Jawab. Coba. Vincent udah bantu. Tinggi total balau apa itu? D Yang mana? itu bukan, Pak. Hah? D, Pak. Itu kan ada D sama H. Yang tinggi totalnya apa? Yang mana H atau D tinggi total? Tinggi 10. Tinggi totalnya Coba. yang D. Coba itu, ini kan ada gambar, lihat gambar. D itu ada di sini. Ya, nah. H itu saya sini sampai ke bawah. Ini H. D itu dari sini sampai ke belakang. Coba perhatikan. Nah, coba. Yang H, Pak, karena hanya itu sampai ke bawah, Pak. Yang totalnya. Terus D tadi? D tadi apa? Coba Vincent, bantu Vincent. D tadi apa? Apa disebut tinggi efektif? Coba. Ngapo disebut tinggi efektif? Nah, biar ngedengar kalau kawan-kawan ini. Coba, siapa bisa bantu? Coba Vinka bantu. Coba Vinka Barliana. Mana fotonya? Coba keluarin fotonya Vinka. Coba suaranya. Bisa bantu? Ya. Ngapa sebut tinggi efektif? Coba. Coba mana mukanya sama suara tuh. Ngapa disebut tinggi efektif? Nah, jangan asal ngomong baik. Supaya kalian itu ngerti, bisa pelan-pelan sampai kalian oh ini. Nah, tadi baru itu kan. Coba. Belum kepikiran sih, Pak. Nah, ngapa? Kamu mikirnya apa dari tadi? Enggak, bukan maksudnya ini, Pak. Belum ngeh. Ketinggian itunya apa artinya? Apa? Belum tahu, Pak. Nah, kamu tadi mikir kamu, berarti dia saya cerita panjang lebar. Uangnya sampai ke mau Pak Buku dia Pak masih terpaksa 16 ini. Tadi udah cerita kan? Dari sini ke sini, ini B itu lebar, Pak. Balau. Ini penampang balau ini ya. Ini balau balau beton. Beton ini bertulang. Nah, penampang udah dipotong ya. Nah, ya. Jadi ini B. Dari sini sampai ke bawah tadi apa tadi? Siapa tadi? H kan? Ya. Nah, dari sini adalah D. Dari atas sampai ke penampang tulangan. D. Nah, tadi itu Vincent nyebut, dia tak jelaskan. Ngapa disebut tinggi efektif? Coba siapa baca bantu? Christine, apa bantu? Coba Christine, bantu. Ngapa disebut tinggi efektif? Sudah saya jelaskan kemarin. Coba, siapa yang bisa bantu? Christine bisa bantu tak? Coba, ngapa disebut tinggi efektif? Coba Silmi bantu, Silmi bantu coba. Mana fotonya, mana suaranya? Ngapa disebut tinggi efektif? Hah? Kan. Jadi dia itu kan ada kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3. Kondisi 1 itu dia belum apa-apa, balok itu belum ada. Kondisi 2 mulai dia ada gaya-gaya bekerja yang besar, mulai agak ada tak sedikit. Nah, tapi kondisi 3 ini sudah mulai patah ini, mulai patah di bagian bawah ini. Nah, tapi dia tidak jadi putus karena ada tulangan ini. Tapi di bagian bawah dianggap sudah dianggap hilang, tak dibunuh bagian bawah. Dianggap buang, tapi tidak dibuang, tapi dianggap baik, tidak kata kontribusi apa-apa. Karena ini sudah diambil gitu tarik, di bagian ini sudah diambil alih oleh NT tadi, diambil alih oleh NT. NT ngambil alih begitu, top kan NT terlibat NT. Jadi kaki kuno ini
Di bagian bawah titik bunuh dianggap hilang. Jadi yang begawi itu cuma dianggap dari batas ini ke sini yang begawi. Nah, ini yang begawi. Yang di bawah tidak hilang. Makanya tinggi efektif sampai dengan D saja. Dari tulang paling luar sampai ke dari penampang terluar atas paling luar tekan ke as tulangan tarik. Udah jelas, Vincent? Jelas belum? Yang lain? Masih ragu dah? Tanya jangan kalian diam. Yunira, sudah jelas ya? Jelas? Jelas tak? Boleh ulangi tadi, Pak? Boleh ulangi yang efektif tadi? Apa yang mana Pak? Yang tinggi efektif tadi. Tinggi efektif tadi. Jadi pada waktu dia itu kondisi beton tuh, pada waktu pertama belum apa-apa ya, masih belum ada di mati plastis tadi. Jadi balik lagi kondisi lagi. Pada kondisi dua dia mulai sedikit agak retak, tapi dia tidak perlu putus. Nah, jadi begitu tulangannya leleh, mencapai leleh itu mulai leleh, ini dia akan apa terjadi lebih besar, dia akan dipegang oleh NT tadi. Beton kan tidak punya, dia punya kuat tadi itu 1/10 itu kalau kuat tekan, jadi dia tidak dibagi. Jadi yang di bagian ini tidak katik, kalau yang nggak katik kontribusi dari sini ke sini, katik kontribusi tadi akibat daripada betonnya dianggap tidak katik, dia boleh tekan, tapi langsung dialihkan kepada NT tadi, tulangan tadi dipegang oleh baja langsung. Nah, makanya begitu baja ini stop. Jadi di bagian bawah tulangan baja itu dianggap tidak katik apapun, dianggap hilang, dianggap sudah putus ketik gunung. Tapi dia tidak putus, dianggap tidak katik baik. Makanya tingginya itu semua batas ini baik yang itu. Nah, makanya rho sama dengan AS ini kan rasio kan, rasio penumpang aktif, rasio terhadap penumpang penampang tulangan tarik terhadap penampang efektif. Nah, bukan terhadap H, tapi terhadap D. Itu yang efektif yang dianggap bekerja. Yang bawah ini kasih gunung. Jelas sudah ya? Jelas tak? Siapa tadi? Yang siapa tadi? Yunira. Siapa tadi? Ya, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Ya, Udah Pak. jelas. Nah, komitmen. Jadi kalian sebenarnya jika udah jelas juga ya. Jika Benson, jelaskan loh ya. Jelas kalau yang lain jelas ya. Kalau belum tanya udah apa? Saya laden. Jawab. Supaya kalian jelas kalau jelas kemudian katik masalah ngitung kalian mudah. Sangat mudah sekali. Karena saya pakai itu cuma pakai tabel ini baik aja. Tidak kemana-mana. Mudah sekali, sangat mudah. Jadi beton ini memang kalau kalian tidak baru-baru kalian ini, memang selalu jadi momok di dalam mata kuliah. Termasuk saya dulu juga. Wah, buku tebal-tebal. Tapi sekarang saya tidak mau pakai buku banyak ini. Kalian pusing. Buku ini aja kalian sudah, kalau kalian tak berlatih, kalian tak baca. Susah nangkapnya. Maka dari awal-awal sangat penting sekali, jangan sampai kalian sampai tinggal tidak kuliah itu. Coba Alia Azara, jelas tak? Coba Alia Fitria, jelas tak? Yang lain? Dengar tak? Jelas, Pak. Jelas ya? Fitria juga, Fitria jelas tak? Mana foto-foto? Itu ada nih. Kamu cantik-cantik, kenapa kamu singkirkan? Oke. Yang cantik saya orbitkan kalau kamu nak jadi pemain sinetron pacak aja. Hah? Iya, jangan malu-malu. Santai, kalau sama saya santai, jangan malu-malu, santai. Jadi kalian tidak bertegak. Santai. Jadi anggap kamu nonton selebriti, jadi santai. Jadi kalau kamu tegang, tidak masuk. Oh ini B, oh ini A, ini. Nah, kemudian tadi begitu ban sudah terjadi, mulai terjadi tekan di pucuk, terjadi tarik di bawah. Kena ada tarian, dia mesti apa? Supaya ini stabil apa? Dia mesti ada gaya yang melawan. Jadi tekan, nah gaya tahan, perlawanan tekan yang terjadi di bagian beton bagian atas yang diberikan oleh beton. Sebesar ND 0,8 dan 0,85 FC kali A kali B. Kemudian di bawah terjadi tarik.
tarik nafas, ditarik. Kalau tidak tarik, ditarik, luncur dan pecah, putus. Supaya dia melawan, ada yang narik. Nah, itu apa? Diberikan oleh besi. Sebesar AS kali FY. Makanya terjadilah ND dan terjadilah NT. Supaya dia seimbang, supaya ini stabil apa? ND yang bisa sama dengan NT. Karena ada dua gaya. Gaya akibat ND perlawanan ND tadi dan NT tadi, dan ada couple moment Z tadi, maka akan terjadi momen apa? Coba jawab, momen apa? Jadi momen apa? Coba tadi ulang lagi yang saya ngomong tadi, yang tadi saya jelasin. Siapa? Coba terjadi momen apa? Begitu kan ada ND, kemudian ada NT, momen apa tuh? Coba Yadianto, coba jawab. Mana aku tuh? Jadi apa? Tes, ada nggak Pak? Nah, apa? Ada suara nggak Pak? Ada. Ngapa kamu tidak galak motor? Tak mandi ya bekalin banyak. Tak untuk mukul. Nah, Yadi ganteng ya di kawan. Aku malah malu. Macam sinetron kah? Galak macam sinetron. Nah, aduh kawan saya pecah komplit kau jadi bintang film. Ya langsung luka. Coba Yadi. Jelaskan lagi. Coba ulangi lagi. Jangan bisa ngomong tadi. Coba jelaskan. Aduh ini aduh. Biar ulang lagi. Ya Pak. Coba, Jadi di awak cerita aja. sebentar Pak. Untuk di beton tadi kan misalnya terjadi gaya. Nah, yang mengakibatkan yang bagian atas itu jadi tekan, yang bawah itu jadi tarik. Kena tekanan bawah. Ya. Ya. Coba cerita. Jadi supaya enggak retak, enggak pecah itu pecah. di atas itu kan dikasih momen perlawanan tekan sehingga seimbang. Bukan dikasih, dia bisa memberikan perlawanan karena ada beton. Sebesar apa? Ini yang ini. 0,85 kali apa itu? Dikali apa tuh namanya? Dikali FC kali dikali A kali B. Jadi udah tekan supaya dia tidak do hancur, tidak rusak, ini struktur hancur atau mana rusak. Dia mesti ada perlawanan. Kalau dia beton, dia akan melawan dengan kekuatan beton itu kan. Jadi namanya gaya perlawanan tekan yang diberikan oleh beton. Ada tarik, terjadi apa? Coba. Ada tarik, terjadi perlawanan tarik juga karena terdapat tulangan itu tadi Pak. Di tulangan. Ngapa disebut dia efektif tadi? Coba ulang lagi. Jadi tiga efektif itu disebut karena di tulangan yang di bawah itu gayanya nggak bekerja karena dia tuh bakal dianggap tidak diabaikan. Terus di bagian sini dianggap apa? Dianggap tidak ya karena 1/10 tadi. Lemah jadi cuma dipegang oleh besi. Jadi ngapa dikasih aktif? Karena cuma sebatas ini dia bergerak gaya tenang sampai di stop dia. Yang di bawah dianggap tidak bekerja. Maka tinggi efektif Nah, kemudian dengan adanya ND, dengan adanya NT, dengan adanya ini terjadi apa? Adanya Z. Saya sudah jelaskan. Kalau kamu mulai ngerti sudah aman ini, selesai terus. Agak loh kamu tadi. Mudah gitu. Nah, coba dengan adanya ND, ini terjadi apa? Itu sudah jelaskan, coba. Coba jadi jelaskan. Sudah terjadi ND itu, jadi supaya seimbang itu, supaya apa tuh namanya tekan sama tariknya seimbang itu jadi ND sama dengan NT Pak dibuat. Ya oke. Terus apa terjadi apa lagi? Coba. Terjadi ini kan ada couple moment. Terjadi apa coba? Ada gaya dikali ini apa yang terjadi? Terjadi momen Pak. Terjadi momen apa? Perlawanan. Momen perlawanan dan momen perlawanan coba. Kuat tekan bukan Pak? Coba Christine bantu. Momen perlawanan apa? Momen perlawanan apa? Alia bantu. Momen perlawanan dalam, Pak. Momen perlawanan dalam yang bisa dilawankan oleh ND dikali Z atau NT dikali dengan Z. Besar mana antara dua tuh? Momen perlawanan dalam Z itu akibat tertekan dan besar mana? Coba eta besar mana eta? Baju eta muncul eta belum mandi bawa nih. Muncul lupa tuh.
Suaranya mana? Coba Eta. Jelaskan. Ini penting ini. Makanya saya pelan-pelan sampai kalian sudah ngerti sama sekali jelas. Mayang, belum muncul Mayang. Mayang, mana Mayang? Muncul di bawah. Aku masih kepek, belum mandi awan. Muncul. Coba, suaranya mana? Coba. Coba Mayang, mana? Mayang. Mayang, coba. Jelaskan. Ada ND dan ada NT dan ada Z terjadi momen perlawanan. Sudah sebut tadi. Besar mana antara momen lawan akibat D, momen akibat Z, terhadap AD, terhadap T, coba. Siapa lagi bantu? Alia, bantu Alia. Coba. Biar kalian ngertinya, sudah ngerti, sudah bayar masalah itu. Kalau ngerti sudah selesai, tinggal bentar wae hitung-hitung. Prinsip-prinsipnya harus kalian pegang. Kalau pegang sudah selesai. Mudah sekali, balok, kalau mudah kali. Muhammad, coba Muhammad. Muhammad Eko, bantu. Tadi udah jelas, saya mau ulang. Atau Rehan, bantu Rehan. Udah, Pak Rehan, bantu. Sama Pak, ND. Mana mahasiswa? Mana coba? Jelaskan apa? Mesti berani, kalian mesti berani. Coba Rehan. Iya Pak. Bantu coba. Itu kan ada ND, ada NT dan ada Z. Apa yang terjadi itu sudah sebut kan momen perlawanan dalam kan? Iya Pak. Nah, sekarang saya tanya, momen perlawanan akibat D tekan, sahabat T sama dah? Atau lebih besar? Sama. Ngapo? Biar seimbang tekan sama tariknya Pak. Karena seimbang. Nah sekarang, ini ada momen perlawanan. Ya. Ada momen perlawanan. Kemudian ada momen ultimate. Aku dengan ada momen perlawanan ini, langsung ini kita bisa dianggap sebagai momen untuk melawan. Ini ada MU yang terjadi. Ini MU. Ini ada MN yang melawan. Nah, melawan. Boleh tidak kalau ada MU ini, MN ini langsung kita pakai untuk ketemu itu. Boleh tidak? Dikali dulu Pak, dikali dengan 0,8 pi tadi, dikali pi dulu Pak. Apa? Dikali pi. Ngapo? Apa sebab dikali? Dikali dengan pi, maka terjadilah M. M itu apa? Ini momen dalam kan? Nah, ini agak momen perlawanan sudah ini. FR itu apa aja, Bu? Itu momen dalam kan, momen dalam. Nah, jadi coba Rio bantu Rio coba Rio. Coba. Nah, saya boleh bantu. Bantu. Tapi jelasnya nih, kayak mudah ngitung tuh mudahnya. Kami mesti galau kocek di sini. Apa? Apa ini? R atau apa? R atau apa? Coba. Sultan coba. Bantu. Apa R? M itu momen kan? R itu apa? Apa itu? Yang bantu jelas ini. Putri, coba Putri. Putri Atun, coba Putri, bantu. Mana wujudnya? Mana wujud? Putri. Coba. Buka fotonya, buka suaranya, coba Putri. Apa belum mandi masih? Putri mana? Bantu. Ya kalian ngertinya. Coba Junira bantu lagi Junira itu. Tadi dia tak tampil bagus cepat. Junira bantu lagi coba. Dukung coba. Apa ya? Apa? MR itu momen tahanan. Ya, jadi ini momen resisten perlawanan. Momen resisten ini dapat dari mana? Dari momen dalam dikali dengan
Apa? Ini tadi. Kali dengan apa? Faktor reduksi ini nah, V ini nah. Jadilah FF. Nah, inilah yang boleh dipakai. Inilah yang ingin diakui sebagai momen perlawanan akhir yang boleh dipakai. Syaratnya apa? Tadi ada syarat kan? Jadi ini ada momen perlawanan. Dan ini ada MO. Ini aksi, momen-momen aksi atau momen gaya-gaya. Ini momen-momen melawan. Apa hubungan yang harus kita pegang? Komitmen antara FF sama MO. Selesai kan ini? Ini selesai kan? Ini kalau sudah ngerti ini sudah aman itu sampai sini. Apa? Hubungan komitmen yang kita pegang antara MO sama MR ini. Apa coba? Radin, coba Radin bantu. Radin. Apa? Apa selemak-lemaknya be? Aku ini mesti ini. Apa hubungannya? Tadi sudah saya tulis tadi di sebelah situ. Ini aksi, ini reaksi. Coba si Mamat kuat mikul beras 50 kilo. Berat suatu hari si nenek suruh Mamat beli beras 40 kilo. Bisa tidak dia bawa? Jawab, bisa tidak dia bawa? Dia pacak mikul 50 kilo. Si nenek suruh beli 40 kilo. Bisa tidak dia bawa beras itu? Ini pikiran sederhana, tapi ini membuka masalah pikiran Anda itu bisa mengerti masalah. Ini aksi atau berbeban, ini reaksi. Nah, yang jadi komitmen yang tidak boleh dilanggar supaya struktur itu stabil, apa terhadap ini atau macam mana? Sudah saya tulis tadi. Siapa yang bisa jelaskan? Tadi kan Mamat dia kuat mikul 50, dikasih 40 kan bisa jalan stabil kan? Coba dikasih dia kuat 50 setelah dikali faktor beban P tadi, ada bisul misalkan kan. Ada encok kan dipotong. Tadinya dia momen yang melawan beli dia momen yang bisa diberikan otot tulang segala macam dia sampai kuat 50 sampai 70. Ternyata ada faktor nanti waktu kena encok, waktu sakit bisul segala macam. Tak boleh galau lah pakai taruh, cuma dipakai dibuang 20 dikali P tadi jadi 50. Nah itu yang boleh diizinkan. Sama dengan struktur ini. Ini MO kan. Ini tidak ada digalau-galau dan tidak punya bikin. Coba jelaskan dalam satu kata. Hah? Siapa coba yang bisa jelaskan? Christine coba bisa jelaskan di kematan. Antara NU dan ini. Sudah saya tulis, si Papa nih lah ada tulisannya. Siapa yang bisa bantu? Aisyah coba bantu. Najwa. Coba. Atau Bagas coba bantu. Jelas ini. Kalau ini sudah selesai, kita hitung. Ini adalah aksi atau beban-beban. Ini adalah kekuatan yang diakui, yang boleh diakui kekuatan yang diakui tadi. Setelah dikali dengan faktor P. Sama tadi. Dan ini harus apa? Ini harus lebih besar atau sama. Tidak boleh lebih kecil. Dimanapun harus sama. Jadi momen resisten ini harus lebih besar atau tidak sama. Tidak boleh lebih kecil. Kalau dia lebih kecil, dia akan runtuh. Nah, ini jilid 1, baru dia ada jilid 11 lagi. Jelas? Jelas tak? Jelas tak? Halo? Jelas tak? Coba Benson, jelas tak Benson? Oh, jelas tak? Jadi, jelas ya, ini jelas? Jelas, Pak. Eta jelas, eta. Hah? Jelas kalau ya? Nah, jadi tidak boleh nih, jangan coba-coba melanggar ini. Jelas kalau ya? MR harus
lebih besar dari M atau paling tidak sama. Pegang itu. Kalau kalian sudah lekat di kepala semua sampai mati tidak celup, kamu dapat A terus gitu. Tidak sulit betul ini. Cuma main tabel kajian tabel. Dihubung ini sama ini. Kayak ada MR Max itu apa. Nah, kalau ini sudah ngerti kalau ini baru kita pemain. Tulangan beton itu ada tulangan apa? Tadi sudah saya sebutkan tulangan apa? Tulangan tunggal dan tulangan rangka. Tulangan tunggal apa? Coba. Fitria coba. Tulang tunggal apa? Fitria, Putri coba. Tulang tunggal apa? Di dalam perhitungannya, nanti kita ada kriteria dulu. Balok tulangan tunggal dan balok tulangan rangka atau pelator tunggal. Balok tulangan tunggal itu apa tadi sudah saya baca. Sudah saya jelaskan. Balok tulang tunggal itu apa? Efta tadi mana tidak muncul Efta? Mana foto? Efta. Coba muncul, coba. Suaranya mana? Dengar tak? Dengar tak yang lain? Hah? Syarani, coba. Dengar tak Syarani? Dengar tak? Syarani, coba. Balok tulang tunggal apa? Tadi sudah saya jelaskan. Syarani, coba apa itu? Halo, Syarani. Bisa dengar tak? Hah? Halo? Ya, halo. Syarani? Bisa dengar Syarani? Hah? Bisa dengar tak? Bisa dengar tak? Hah? Apa nak kata ya, Bos? Jangan cuma daftar baik tapi tidak ada muncul, tidak ada ikut kuliah, mesti ikut di masalah. Bisa dengar tak Syarani? Nah, coba Yusuf apa? Balok tunggal apa? Balok tulang tunggal. Jelas saja. Di dalam perhitungannya, kita itu ada balok tulangan tunggal dan balok tulang rangka. Sebelum kita mengaku tulangan tunggal rangka itu kita asumsikan dulu bahwa kita akan buat ini tulang tunggal. Kalau tidak kuat dengan syarat itu baru kita buat tulangan rangka. Ditambah besi. Nah, balok tulang tunggal apa? Tadi sudah jelaskan. Yusuf coba. Balok tulang apa tadi, Pak? Balok tulang tunggal. Nanti ada tulangan tunggal dan tulangan rangka. Kita mau jelaskan. Izin bantu jawab, Pak. Mungkin tulangan tunggal tuh tulangan yang dipasang pada daerah tarik aja, Pak. Awak masih ragu ngomong itu, mesti tegas. Sebenarnya sudah tegas, jelas. Jadi di dalam perhitungan nanti, kita ada kriteria balok tulang tunggal dan balok tulang rangka. Tetapi kita usahakan dulu, kita buat itu tulangan tunggal dulu. Jadi setelah itu tulang tunggal, cukup tulang tunggal. Artinya cukup tulang tarik saja yang kita hitung. Sudah sah. Oke. Nah, cuma kena peraturan SNI, setiap pojok daripada ini mesti ada tulangan. Kenapa? Karena kan pada waktu terjadi gempa, terjadi bolak-balik. Gelombang. Tadi dia ditarik, dia bisa terjadi gelombang daripada. Yang kalau kita tidak kasih, itu bagian pucuknya akan patah, putus. Kalau sudah patah, rusak. Runtuh itu. Makanya perlu juga dikasih. Kalau dia itu benar-benar kita yakin tidak, itu cukup tulangan ini saja dikasih. Ibu di atas ini. Jadi AS kan rho sama dengan AS dibagi B kali D. Kalau gitu AS min sama dengan apa? Rho min dikali B kali D. Cukup. Kalau benar-benar kamu yakin selama ratusan tahun ribuan daerah tidak boleh tidak apa-apa.
tulangan minimum saja, Pak, untuk safety. Tapi kalau kalian agak ragu, dikasih 0,4 lah pada kita, atau 0,6 untuk safety. Kan? AS tolong tekan di, mesti dikasih, tidak boleh, peraturan itu. Nah, jadi tulang tunggal selesai dikali itu. Nah, sekarang apa tulang tunggal? Apa tulang? Saya jelaskan. Ini sudah saya hapus ya. Hapus, catat itu. Atau rekam. Saya hapus di sini. Nah, jadi kita perencanaan itu ada balok tulangan tunggal dan balok tulangan rangkap. Ini prinsip. Tapi kita mesti mengutamakan tulang tunggal dulu lah. Tidak baca ujung-ujung tulang rangkap. Nih, tulang tunggal. Nah, skemanya begini. Skemanya begini. Ini max. Ini M. Nah, syarat tulangan tunggal MR max sama dengan Pi BD kuadrat K max. Lebih besar MU ini akan tulangan tunggal. Jadi apabila MR max itu adalah rumusnya ini. MR max sama dengan MR max sama dengan Pi BD K max.
Nah, ini membanding momen, ini melawan. Kekuatan melawan ini lebih besar daripada ini. Maka dia tulangan tunggal. Kamaks apa? Jadi pada waktu tabel kalian lihat buka tabel, ada FY, misalkan misal FC. FC misalkan 25 M, FY 400 M, B. Ini dilihat dulu, ini buka ini dulu, duluan. Baru setelah itu buka F C prime 25 M. Ya. Ini rasio untuk mencari kamaks itu atau row. Oke, di dalam buku ada tabel, ada row dan ada buka dulu 400, cari Y. Nanti dia ada di paling bawah. Di bawah sekali K. Di sini row paling bawah sekali. Inilah yang diambil. Jadi kalian hitung. Jadi pertama-tama kalian itu mengerjakan soal, selalu tulis nanti dari ini dari buka ini ganti keluar nanti Romin, catat ini di buku dia nih soal. Nah, keluar Romax. Nah, keluar Kamin. Walaupun tidak pakai catat apa keluar Kamax. Kemudian kalian langsung itu MR max P B D kuadrat K. Nah, keluar ini. Baru kalian mulai ngitung yang lain. Jadi keluar ini kakek. Nah, dead load. Keluar live load, keluar M 1,2 M dead load plus 1,6 M live load. U sama dengan 1,2 dead load plus 1,6 live. Udah tengok lagi lah kan nanti. Jadi ini kakek kalian dari sini kalian boleh cari kakek MU kan keluar kan? Kali ini kali-kali dari beban segala macam. Lantas lihat besar mana? Kalau MR max lebih besar daripada MU, tulangan balok, tulangan artinya di sini kondisi kan? Ini momen M itu jadi dia ada di bawah daripada ini. Maka yang dipakai adalah M ini. Naik. Kondisinya begini. Nah, ibunya ada di bawah. Ibunya ada di bawah. Nah, ini lebih besar kan? Artinya ini tulangan tunggal. Nah, MR max ini tahu nggak apa itu MR max? Ini MR max dengan Kamax tadi artinya momen perlawanan diberikan struktur dengan B, dengan H, dengan D tadi, dengan FC model FC FY itu, dia punya maksimum perlawanannya itu adalah MR max untuk tulangan tunggal, bukan tulangan lengkap. Jadi dia maksimum yang bisa dipakai sebesar ini. Tetapi kena MU-nya ada di bawah, kita cukup di sini pengen dipakai. Nanti efektifnya di sini cuma. Nah, batas ini cuma. Nah, yang dipakai batas ini. Jadi ini momen perlawanan di sini melawan MU dia sambung. Kenapa MR
lebih besar sama dengan M. Makanya MR ini sama dengan MR, artinya Pi apa? Pi BD kuadrat K sama dengan M U. Ini MR sama dengan ini. Ini ada MR-nya di sini, MR. Nah, bukan MR mak. MR sama dengan Pi BD kuadrat K ada di sini. Nah, bukan Kmak sih. Kalau Kmak itu di sini. Sama dengan Pi BD kuadrat K. Tetapi dia kena MU di sini. Cukup kita lawan semedi baik untuk aku. Kakak sama Melo, bapak sama Melo, cukup anak sih kok lawan ini. Nah, lawan itu. Jadi MR sama dengan MU. Kenapa? Itu karena jadi tulangan kan? AS AS sama dengan rho kali B kali D. Kita nak mencari apa? AS. Harus jadi rho. Rho itu apa? Rho itu dia berpasangan sama dengan K. Kalau kita dapat rho, kita dapat K, maka kita dapat rho. Tabel itu kan tabel macam ini. Nah, ini rho, ini K. Kalau dapat K di sini, kita pasti dapat rho-nya di sini. K-nya di sini. Cari K kalau gitu. Nah, supaya dapat ini kita cari K. K itu dari mana? MR sama dengan Pi BD kuadrat K sama dengan MU. Keluar dia. K sama dengan MU Pi B kali D kuadrat. Nah, dapat K ini. Dapat K. Buka tabel. Dapat rho. Maka AS tambah dengan rho dikali B dikali dengan D. Selesai. Nah, selesai. Jadi AS ini saya hapus dari jas ini biar lebih jelas. Tugas kita mencari tulangan kan? Mencari tulang. Tadi sudah dapat kan? Cari AS sama dengan rho kali B kali D. Maka kita cari rho. Untuk mendapatkan rho harus cari K. Karena ini lebih besar, maka MU sama dengan MR. MR sama dengan MU. Pi BD kuadrat K sama dengan MU. K sama dengan MU dibagi dengan Pi BD kuadrat. Dapat K. Buka tabel. K tadi dimasukkan, dicari di tabel, dapat K nih, dapat K. Cari ada K-nya. Di sebelahnya kan? Nah, itu. Rho K. K-nya di sini kan? Cari sini dapat rho. Dapat rho. AS sama dengan rho dikali B dikali dengan D. Selesai. Nah, selesai.
Kita ngitung ketika AS dulu deh, kalau Rho dapat, maka AS akan dapat. Ini Rho belum dapat kan? Ini PD. Entah dapat kenapa? Cari K. Karena MU sama dengan MR, maka P sama dengan P BD kuadrat K sama dengan MU. Maka cari dapat K kan? K sama dengan MU bagi P Rho BD kuadrat. Dapat K buka tabel, dapat Rho. AS sama Rho kali B kali D. Mudah kan? Cepat sekali. Selesai. Nah, tulang tunggal. Coba ada tanya enggak? Coba. Coba jadi. Ada pertanyaan enggak? Nicholas. Coba jelas, coba jelas. Halo? Halo? Jadi. Coba. Yusuf. Mana? Jelas enggak? Untuk dapat AS tadi. Mudah kan? Cepat sekali. Dia MR max ada di pucuk ini lebih besar kan? MR max tulang tunggal. MR max ada Pi BD kuadrat K max. K max ada di dalam tabel, cari ini. Dapat K max, masukkan. Nah ini Pi BD kuadrat K. Ternyata Pi kuadrat K lebih tinggi daripada MU. Momen ultimate tadi beban. Artinya ini tuh artinya tulangan ini adalah tulangan tunggal. Cepat gawenya. Kalau ini cuma yang punya di bawah, untuk melawan itu pakai MRB, jangan pakai MR max, rugi nih. Kalau pakai MR max, pakai MRB, MR jadi apa? Dapat K. MU dibagi K sama dengan MU dibagi BB dapat K. AS sama dengan K dapat buka tabel, dapat Rho. AS sama Rho kali BD, dapat selesai. Dapat tulangan. Mudah kan? Jadi setiap kali kamu menyelesaikan soal, kamu tulis ini, FG sekian, tulis Romin apa, ada Romin yang paling pucuk lagi, Kaminnya apa, sebelahnya ada sebelahan kan, tulis Romax apa, ya. Sekarang kalian tulis FR max B BD kuadrat kamar. FR max apa? Momen perlawanan maksimum yang bisa diberikan oleh beton dengan FC dan FY sekian untuk tulangan tunggal. Jelas sudah? Coba Yunira, coba sebut lagi Yunira. Apa itu MR max itu? Coba sebut. Apa? Yunira, coba sebut. Coba kau jelaskan MR max itu apa? Bukan, jangan nyimak ini dulu. Dia ini kan dia punya model B. Dikali punya model B. Berdasarkan spek ini dia punya Kmax di dalam tabel kan. Nah, kau jelas ini kakek jangan nyimak ini, jangan. Nah, apa MR max? Kan tentu saya suruh catat. FC sekian, EB sekian catat. Romin sekian, Kamin sekian, Romax sekian. MR max sampai BD kuadrat. Jangan nyimak dulu, jangan. Apa maksudnya dulu? Coba jadi, bantu aja di. Apa MR max tadi maksudnya? MR max itu kalau menurut saya sih Pak, kan itu perbedaannya itu ada di K Pak. Yang K max itu kan didapat dari nilai 25 MPa sama 400 MPa tadi. Dilihat di tabel, didapat K max. Jadi saat dimasukkan ke rumus itu didapat MR max itu momen resisten maksimumnya itu yang menggunakan yang tabel tadi lebih besar dari MU, maka lebih baik nggak usah dipakai. MR max itu adalah momen resisten perlawanan maksimum yang bisa diberikan oleh tulangan tunggal dengan spek FC sekian, MY sekian. Itulah MR max itu. Maksimum di sini, stop, tidak bacain. Nah, ini batas ini tulang tunggal dari sini ke sini. Dari sini ke sini, dia masih tulang tunggal. Nah, batas ini kan. Dari sini ke sini, dia masih tulangan tunggal. Tapi kalau lewat, tidak baca rangkap. Nah, inilah namanya MR max tadi adalah momen resisten momen perlawanan yang bisa diberikan oleh beton dengan B sekian, D sekian, K max sekian untuk tulangan tunggal. Nah, sekarang kita mulai hitung MU, hitung MU. Dapat MU. Tahu MU-nya di bawah sini kan? Tadi kan? Ini batas dari sini batas ke sini tulangan
Nah, M-nya ada di dalam sini. Ini artinya ini tulang apa nih? Ya, jadi tulang apa? Ya, Pak. M-nya ada di sini. Nah, ini kan batas M-U tulang tunggal bergerak dari sini ke sini. Maksimum stop tulang tunggal. Sedangkan M-nya ada di sini. Arti ini tulangan apa nih M-nya? Tulangan tunggal, Pak. Tunggal. Tidak ada di dalam ini. Tidak boleh keluar, tidak boleh. Begitu keluar, tangkap langsung. Nah, sekarang dia di bawah. Nah, ini maksimum. Perlawanan maksimum bisa diberikan oleh beton itu dengan speknya B sekian, D sekian, max FC sekian, maksimum tulang tunggal. Maksimum nih, dia bisa melawan. Tetapi MU-nya ada di bawah sini. Apa ini boleh dipakai? Boleh nggak kita pakai? Tulangan itu. Boleh, Pak. Boleh, tetapi apa? Kurang efisien, Pak. Boros. Dia besar. Lawan budak kecil, baik budak kecil MR biasa, baik yang pakai maksimum. Arti MR biasa artinya Pi B D kuadrat K biasa kan? Bukan K max ya, K biasa kan? Nah, sedangkan kita tadi suruh nyari apa? Nyari AS kan? AS ada di mana? Ada rho kali B kali D. Nah, ini tadi. Nah, ini mana? Mana nyari? AS kita nyari AS, nyari rho. Rho di mana? Oh, ingat. Pak Tanto cerita, Rho itu ada sama K sebelah. Yanti sama Yanto pacaran, lengket cak perangku, ada sebelah, ada pecah bisa. Cari Yanto, cari K. K dan IDK ada di mana? Jadi K ada di K itu MR. Pi B D kuadrat K. Kena MU-nya sekian, budak kecil sudahlah. Mestilah budak kecil MU sama dengan M. Ada K sini kan? Ada K kan? Maka K sama MU dibagi biar dapat K. K sudah dapat, buka tabel, dapat rho. Rho dapat AS sama dengan rho kali B kali D. Selesai. Sulit nggak? Mudah kan? Mudah kan? Kita sulit kan? Nyari ini. Yaudah ada di sebelahan. Kalau kita cari K. Nah, nyari K itu macam mana? Karena MU itu ada di sini. MU sama dengan MR. MR sama dengan MU. Kan dia boleh kan? MR lebih besar sama dengan akal gitu, MR sama dengan MU boleh kan? Ini ada kandung K, maka K-nya dapat. Jelas tak? Jelas sama Julina sama Anu. Jadi jelas tak? Jelas tak? Hah? Cukup jelas, Pak. Jelas kan? Tidak sulit. Karena dia MU jangan pakai galau-galau rugi. Dipakai batas MU inilah. Karena kita sudah dirumus. MR harus lebih besar atau sama dengan MU. Kalau itu MR sama dengan MU. Di dalam R itu ada Pi, B kuadrat K. Ada K kan? K sama dengan MU dibagi Pi, balikan. Dapat K. K buka tabel, dapat rho sebelahnya pacar. Yanto, pacar Yanti. Dapat gitu. Cekel Yanto. Dapat Yanti. AS. Wah. Mudah kan? Sudah? Jelas? Jelas, Pak? Yunira, jelas, Pak? Yunira? Jelas, Pak. Nah, mudah kan? Tidak sulit. Maka kamu jangan takut. Beton dapat agak loh kayak kamu. Saya itu kali-kali ujian, saya berpikir, agak loh kamu. Amin ya? Amin enggak? Amin. Agak loh, agak. Amin. Tidak sulit kan? Tidak sulit kan? Jangan takut, tidak sulit. Nah, kaget baru. Ini kaget sejelas lagi sekali lagi tulang langkap. Hitung lagi itu mudah gitu, mudah sekali. Begini prinsip ini dulu kamu pegang. Macam pemain silat, kembangnya dulu pegang. Selesai. Ya? Ada pertanyaan? Mumpung inilah nak tanya, dan kamu kalau kaget sudah nak ujian baru nak bertanya, susah di jalan.
Ada pertanyaan? Coba ada pertanyaan lagi. Halo? Nikolas, jelas? Muhammad, jelas tak? Halo? Jelas kalau? Yudhira sudah jelas ya? Yudhira? Jelas Iya, tak? Pak. Jelas, Pak. Mudah tak? Mudah kan? Mudah? Iya, cukup mudah, Pak. Sulit. Agak loh kamu tuh, kalau kamu udah kalau mau di prinsip agak loh. Sangat mudah. Nah, jadi ini hari ini kita sampai ke sini kaget kita mulai ngitung minggu depan hitung loh. Cepat gitu. Yang penting kamu ngisi ngerti. Begitu sampai sini stop. Tulang tunggal nggak boleh lagi tulang rangkap. Lewat hati tulang rangkap. Hitung gitu. Ini sudah jelas ya. Jadi kaget jadi AS1 ini di AS2. Tapi kaget lah itu baru tulang rangkap kayak ini kali ini. Kalian sudah ngerti. Sudah. Apa hari ini dikitnya yang kuliah? Hah? Cuma 20-an. Halo? Kok dikitan hari ini? Ya, Joto kawan-kawannya, materi ini bila perlu kalian rekam ya, simpan bagi kawan-kawannya, sebarkan. Jadi untuk struktur beton tidak ketik kesulitan, elemen beton ini tidak sulit. Yang penting kalian sudah ngerti basic-basicnya. Sangat mudah sekali, sangat cepat sekali. Tidak ketik ditakut ini. Ada yang bertanya? Halo? Ada yang bertanya tak? Halo? Halo? Coba, Vincent, ada nanya? Jelas yang tadi? Nah, yang lain coba. Siapa yang lain-lain? Coba tanya. Jadi mudah kan? Prinsipnya pada waktu kalian dikasih beban, kasih speknya, FG sekian yang bakal dipakai, FG sekian pakai, bentang sekian, dapat momen kan? Pertama kali kalian siap itu anggap aja tulang tunggal dulu nih. Tulis dulu, pertama kali tulis ini, Romin, Romas, Romin, Kamin, Romas, Kamin, dapat tulis MR max sekian. Cari momen. Ingat, besar mana? Oh, kalau lebih besar sudah selesai. Sudah. Kalau MR sekian, arti FU ada di bawah. FU ini jangan dipakai kali. Ini boleh dipakai, tapi tidak boleh ini boros. Pakai sini sama MR sama dengan FU boleh kan? Sedangkan kita nyari AS itu Rho kali B kali D. Rho tidak dapat kan? Macam K kali. K di sini MRP beri kepada K sama MU. K dapat tuh. Dapat K, buka tabel dapat Rho. Rho sama AS, Rho B selesai. Cepat sekali, sangat cepat sekali. Dasar jangan pakai muter, pakai lagi nih paling cepat. Enak.
Ada pertanyaan enggak? Sedikit lagi waktu. Ada pertanyaan enggak? Mengenai beton boleh, nak nanya macam mana beton ini, macam mana beton apa boleh. Mengenai material-materialnya, apa beton macam mana, problem di beton macam mana boleh. Siap saya. Jadi kuliah sekali lagi kita langsung hitung soal. Ya, hitung soal. Coba buka nama-nama. Coba, Raihan, coba. Serlia, coba jelas lo. Veronica. Serlia, jelas tak? Fitria, sudah jelas lo? Halo? Sudah, Fitria, Pak. jelas lo? Sudah, Pak. Jelas ya. Tidak sulit kan? Christine, mana Christine? Tidak pernah muncul Christine. Mana fotonya? Saprius jelas tak Saprius di bawah? Lumbar aja. Jelas tak? Coba, Saprius, mana suara kamu? Fotonya mana Saprius? Jelas tak? Yusuf udah jelas, Sob? Sob, sulit tak? Ya, Pak, sudah, Pak. Jelas sudah ya? Hah? Tidak sulit kan? Dengar dari dapur AS itu kan? Hitungnya kan? Jelas tak? Jelas tak tadi? Pikir, Pak? Hah? Jelas tak? Ya, Pak, insya Allah, Pak. Iya, kalau kamu nyari AS, kamu tulis rumusnya AS, rho kali B, kau nyari rho kan? Nah, terbentur kan? Ngapur ini gimana? Batu itu dia ini tulang MU di bawah, ini tulangan tunggal kamu itu. Tulang tunggal, terus tulang tunggalnya jangan dipakai galau-galau, pakai batu sini baik, yang MU juga bukan kejelaman, kan ini bisa mau ke MS sama ini boleh kan? Ini ada mau mengusul K, dapat K sama dengan MU dibagi dapat K. Buka tabel kan dari tadi, artinya sudah ada tabel kan, buka tabel. Oh, cari di tabel. Oh, dapat nomornya di sini. AS terus sama dengan B kali D. Mudah kan? Ya, Fitria mudah ya? Tidak sulit ya? Coba EFTA, jelas EFTA? EFTA? Jelas tak, Pak? Ada pertanyaan? Maaf, Pak. Hah? Belum jelas, Pak, untuk yang bagian ini, Pak. Soalnya EFTA ini baru join, Pak. Sinyal tadi lagi tidak stabil, Pak. Yang di mana udah jelas? Yang di mana udah jelas? Apa, Pak? Yang di mananya udah jelas? Yang di bagian penjelasan barusan Bapak jelasin ini, Pak. Soalnya EFTA baru join lagi ini, Pak. Nah, jadi macam ini ya, Pak. Kan kamu tuh kan kamu kan ada beban yang dicari beban itu dari konstruksi bentangnya dapat. Nah, itu kan artinya ada pendapatkan MU kan. Nah, tapi di dalam mengerjakan soal selalu kamu tulis kayak soal ini FC sekian, ini kamu tulis Romin, Max, Kamin, Kamax ya. Romax, Kamax. Tulis. Nah, tulis MR Max sama ini. Nah, di dalam memperhitungkan perencanaan itu kita selalu asumsi kita untuk nyari tulangan tunggal dulu, jangan tulangan angka. Artinya cuma tulangan tarik saja kan. Nah, syaratnya apa? Syarat tulangan tunggal itu MR max sama VB daripada Max itu harus lebih besar atau sama dengan MU. Tidak boleh lebih kecil ini. Ini tidak boleh lebih kecil. Tulangan tunggal. Nah, dia artinya dia ada di sini. Tulangan ini tulang tuh MU-nya tidak boleh lebih kan. Nah, sekarang kita hitung kan. Ini sudah dapat Kamax tadi MR max ini. Kamu hitung MU. Ternyata MR max ini lebih besar daripada MU, artinya tulangan tunggal. Nah, MR max apa tadi? Sudah saya jelaskan kan? Nah, sudah jelaskan ya. Nah, coba jadi MR max apa jadi? Tadi ulangi lagi coba. Biar si ini dengar siapa tadi siapa? Dengar dia.
Coba, Pak, jelas. Jadi MR max tadi itu adalah momen resisten maksimum Yang bisa diberikan oleh yang apa? bisa diberikan oleh tulangan tunggal tadi yang di sini. Untuk spek FC25 Dalam ya 400 MPa. tulang tunggal ya. Nah, sekarang setelah kita catat kita dapat ini MU-nya ada di bawah kan? Nah, ini boleh tidak dipakai sini? Sampai sini boleh tidak? Boleh tadi kan? Tapi rugi. Yang cuma semen ini ngapa tidak lawan sama ini? Lawan sama. Karena ada rumus gitu MR sama dengan lebih besar harus lebih besar atau sama dengan kecil. Kalau gitu kita boleh MR sama dengan MU. Pakai semen ini baik. Nah, sekarang AS kita kan nyari AS. AS sama rho B kali D. Nah, nyari rho ini kita bingung ada di mana rho. Oh, rho ini selalu berpasangan sama K. Selalu bersebelahan. Kalau gitu kita cari K kan? Sudah. Nah, dari K inilah ada di sini MR sama MU tapi dapat maka dapat K sama dengan MU dibagi B D kuadrat dapat K. Sudah ada K buka tambah lagi cari di sini. K-nya ada di mana? Susun dapatlah K. Dari K dapat rho. Dengan K ini kita punya rho sekian. Kalau itu AS sama dengan rho kali B kali D. Dapatlah AS. Dapat AS. Jelas ya? Efta, jelas tak? Dapat AS. Rho B kali D. Fitri jelas tak Fitri? Coba Fitri. Fitri Yanti jelas awak coba Fitri. Mana Fitri muncul awak. Jelas, Pak. Jelas mana foto awak nih? Nah muncul. Fotonya mana muncul. Jadi kan kecil kan. Jadi saya tahu mahasiswa saya siapa muncul mana Fitri. Hidupkan itu kameranya. Sama suaranya. Christine dari tadi tidak muncul, kenapa tidak muncul Christine? Christine? Muncul awak tenang, muka kan tampil ke suara gitu. Biar saya tahu mahasiswa siapa-siapa. Aku tidak muncul. Aku lagi kurang sehat. Jelas sih, FTE, KGE, kau baca-baca lagi lah ya. Fitri, jelas tak Fitri? Jelas, ya, bisa nangkap ya. Jangan sampai tidak nangkap. Ketika nyari AS lebih D kan. Rho-nya ada di sebelah K pasti itu. Makanya dari K dulu, K-nya harus sini. Ini kan MR max, tulangan tunggal maksimum yang bisa diberikan oleh tulang tunggal tadi dengan spek FC25 F400. Tapi kita jangan pakai berugi karena ilmu ada di sini. Maka kita cukup MR sama MU ada K sih, keluar nilai K. Buka tabel dapat rho, AS rho B selesai, tulangnya dapat sudah. Beres. Tidak sulit kan? Ya, Kartika, coba jelas Kartika. Cinta, coba cinta dia, jelas Jelas cinta. Jelas cinta. Jelas Cinta? Jelas Sudah cukup jelas, Pak. Jelas, jelas sulit kan? Jadi kalian nanti kayak kita minggu depan kita hitung waktu sudah mepet. Jadi minggu depan kita hitung, kita mulai ngitung. Mudah kalau sudah ngerti, kalau kalian mudah maka saya lama-lama. Yang penting prinsip kalian sudah ngerti. Kalau kalian tidak ngerti prinsipnya selesai. Oke, waktu udah habis ya. Saya sampai minggu depan ya. Oke ya. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum ya. Sampai ketemu. Di depan ya. Vincent juga ya. Baca-baca. Kalian baca-baca. Biar Yusuf apa ya. Rajin-rajin. Jadi tidak sulit. Tetap tidak sulit. Takut ya. Oke ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Makasih banyak, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.